Baik, terima kasih pada Pak Agung. Adik-adik kembali ke sini. Jadi seperti saya bilang tadi, saya ceritakan di depan adik-adik ini ada apa? Apakah ini sebuah batu saja atau ini hanya sebuah hiasan? Ya memang ini kalau dari yang depan sana kelihatan namanya replika. Replika itu tiruan, tapi yang direplikakan, yang aslinya itu yang menjadi tonggak atau cikal bakal dari kabupaten kita, Kabupaten Nganjuk. Nah, prasasti. Jadi di depan kita ini kita menyebutnya dengan nama prasasti. Prasasti itu apa? Prasasti itu adalah tulisan. Tulisan. Jadi medianya bisa batu, bisa kalau zaman dulu di lontar, di pelepah, kemudian di kulit, di gua. Itu semuanya yang mengandung tulisan, mengandung berita atau segala sesuatu disebut dengan prasasti. Nah, di depan adik-adik ini ada namanya prasasti yang terkenal dengan nama Prasasti Anjuk Ladang. Nama aslinya adalah Jaya Stamba atau ada yang menyebutnya dengan nama Tugu Kemenangan. Nah, Anjuk Ladang jadi termasuk nama museum, nama terminal, nama stadion kabupaten kita. Kenapa dikasih nama Anjuk Ladang? Karena nama Anjuk Ladang itulah yang tertulis di prasasti ini. Prasasti Anjuk Ladang ini dulu diketemukan di Candi Lor. Tadi dari Kepel pasti lewat sana, lewat enggak? Candi Lor atau Candi Boto? Oh enggak deh, lewatnya Brebek ya. Candi Lor atau Candi Boto, candi yang di atasnya ditumbuhi pohon. Nah, kalau itu kan pasti kalian tahu. Candi yang usianya sudah 1000 tahun lebih. Nah, prasasti ini dulu diketemukan di situ. Prasasti ini dikasih nama Anjuk Ladang itu karena ada artinya. Anjuk itu adalah sebuah kemenangan, ladang itu daerah atau wilayah. Kemenangannya siapa? Nah, kalau kalian belajar sejarah, itu di prasasti ini ada ada tulisan-tulisan berjejer. Kelihatan nggak dari situ? Nah, meskipun ini replika tapi dibuat semirip mungkin. Nah, tulisannya ini menggunakan bahasa Jawa kuno zaman dulu. Kalau kalian di sekolah ada pelajaran bahasa Jawa, itu kan kalau nulis huruf Jawa, nah, bisa enggak Hanacaraka itu? Sebelum ada Hanacaraka, hurufnya seperti ini. Namanya Jawa kuno Sansekerta. Bahasa Sansekerta. Itu yang dipakai mbah-mbah kita, kakek moyang kita ketika menulis zaman dulu. Nah, di prasasti ini menceritakan tentang sebuah kemenangan. Kemenangannya siapa? Kalau sesuai isi dari prasasti ini yaitu kemenangannya Pusindok. Nah, kalau mendengar kata Pusindok, orang Nganjuk kebanyakan pasti sudah tahu. Bukan empu ya, bukan empu tapi pu. Kalau empu itu seorang ahli pembuat benda karya sastra, jadi seperti itu. Tapi kalau pu itu gelar. Nah, di sini Pusindok bukan Empu Sindok. Banyak masyarakat Nganjuk yang salah. Jadi Pusindok Raja Medang Kamulan atau Mataram kuno. Mataram sebelum adanya kerajaan Mojopahit, sebelum adanya kerajaan Islam. Nah, jadi prasasti ini diketemukan di Candi Lor berangka tahun 10 April tahunnya 937. Nah, tanggal 10 April tahun 937 itulah yang dijadikan sebagai hari jadi atau hari kelahirannya Kabupaten Nganjuk. Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa tadi? Loh, baru berhenti saya ngomong. Tanggal berapa tadi? 10 April tahunnya 937. Itu yang dijadikan sebagai hari lahir atau hari jadi Kabupaten Nganjuk. Berarti kalau dihitung sekarang Kabupaten Nganjuk tahun 2022 ini 22 ini berapa usianya? Duh, kan bisa dihitung. Sampean lahir tahun berapa? 2011. Kalau tahun 2022 umurnya berapa? 11.
Nah, cara hitungnya bagaimana? Tuh, kok enggak tahu? Ya tahun sekarang dikurangi tahun lahirmu, ya kan? Nanti ketemunya 11 tahun. Begitu juga kalau ingin tahu umur dari Kabupaten Nganjuk tahun sekarang 2022 dikurangi tahun lahirnya, yaitu 937. Nah, ini PR. Nanti setelah ini akan ada kuis berhadiah dihitung. Nah, ya silahkan dihitung, diiling-iling umurnya Kabupaten Nganjuk tahun ini berapa. Ya, tahun 2022 dikurangi tahun lahirnya, yaitu 937. Nah, berbicara tentang kembali ke asal usul dari Kabupaten Nganjuk tadi, jadi tanggal itu yang dijadikan sebagai hari lahir atau hari jadi Kabupaten Nganjuk. Nah, nama kabupaten kita Nganjuk ini dulunya namanya juga seperti yang tertulis di prasasti ini, adik-adik. Jadi namanya dulu juga Nganjuk Ladang. Lalu bagaimana kok bisa berubah menjadi Nganjuk? Ceritanya sangat panjang. Jadi Kabupaten Nganjuk, kabupaten kita dulu bernama Nganjuk Ladang karena kebiasaan atau lidah dari kakek moyang kita, mbah-mbah kita wong Nganjuk khususnya waktu itu. Jadi mereka itu kalau menyebut nama atau memberi nama itu jarang sekali yang lebih dari satu kata. Rata-rata satu kata. Kalau mereka menyebut dua kata itu ribet. Makanya dari kata Nganjuk Ladang itu yang tersisa hanya Anjuknya. Termasuk mbah-mbahmu zaman dulu itu jarang yang namanya panjang seperti sekalian sekarang itu. Rata-rata mbahnya Mbah Parno, Mbah Paidi, ya kan? Mbah Paijo, seperti itu. Namanya hanya satu kata. Nah, itu juga kenapa terbuat dari dan seharusnya ini ada dua, jadi ada tutupnya. Nah, ini namanya kalau zaman sebutnya sarkofagus. Itu nanti kalau sampai di SMP atau SMA nanti itu ada pelajaran. Kalau sekarang pengenalan ya. Nah, ini juga merupakan batu candi. Ini ada tulisan angka tahunnya. Jadi seperti ini, identitas seperti ini seperti yang terlihat di prasasti tadi. Jadi misalkan jadi Borobudur, di situ mesti ada salah satu batu atau salah satu sisi, di situ ada gambar, mesti ada gambar relief namanya. Nah, relief itu akan menceritakan bagaimana kisah candi dibuat. Nah, misalkan koyok candi Romo Bilang, tahu ceritanya Romo Bilang? Itu loh yang mau dinikahi tapi dia minta sebuah candi yang harus jadi dalam satu malam. Nah, akhirnya kedisian jago puro akhirnya langsung jadi kurang siji. Nah, padahal itu gaweane di jalur candi. Akhirnya kalau juga yang dijadikan candi hidup yang satu. Di situ juga ada tulisan, ada angka tahunnya, ada reliefnya, ceritanya bagaimana itu ada. Ya, jadi kalau zaman nanti misalkan tur ke Jogja atau kemana, ada Borobudur, jangan hanya lihat candinya, lihat reliefnya, itu ada ceritanya. Cuman kalau kita sendiri yang lihat tanpa ada guide-nya, mungkin kita tidak akan tahu ceritanya seperti apa. Kan ini buat sama. Ini ada, ini banyak sekali batu-batu kotak. Ini namanya Joni namanya.
merupakan satu kesatuan dengan ini. Tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena ini di dalam kepercayaan ini merupakan simbolnya jiwa Siwa dan Parwati. Jiwa Siwa itu adalah salah satu jiwa terkenal di kepercayaan kepercayaan Hindu itu ada 3 dewa yang terkenal, namanya Dewa Trimurti. Itu nanti zaman kalau SMA mungkin ya. Salah satunya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Itu yang disebut dengan Dewa Trimurti. Jadi fungsinya apa? Fungsinya dari lingga dan ini adalah merupakan simbol keagungan. Jadi mereka nek sembahyang itu kalau kita muslim di masjid gitu ya, mereka sembahyangnya dalam tadi itu mesti ada ini yang dijadikan patokan untuk beribadah. Mereka sama ini juga bakalan prasasti, ini juga Yogi. Kita belajar fosil. Ada berbagai macam koleksi fosil, tahu fosil? Fosil kan? Tahu? Tahu? Nah, fosil itu adalah ya, fosil pakai F ya, bukan pakai P. Nah, fosil adalah makhluk hidup. Jadi ada makhluk hidup kan apa saja? Contohnya makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan, manusia, tumbuhan itu makhluk hidup kan? Tumbuhan makhluk hidup, nyatanya dia butuh makan, butuh minum, kayak baru dia mati kok. Nah itu namanya makhluk hidup. Jadi ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, ada binatang. Nah, itu yang sudah mati dan terkubur di dalam tanah ya, dengan rentang waktu tertentu. Dan sudah mati dan terkubur di dalam tanah dengan rentang waktu tertentu. Dalam tanah dengan rentang waktu tertentu. Jadi sebuah makhluk hidup itu untuk bisa menjadi fosil itu tertentu. Jadi tergantung, ada yang dia bisa menjadi fosil dengan rentang waktu 500 tahun misalkan, ada yang rentang waktunya lebih dari itu. Jadi tergantung tempat hewan itu terkubur. Nah, jadi lemah ini pengaruh, gitu. Nah, biar bisa menjadi fosil. Nah, tuh. Sebetulnya yang ada di sini itu ada fosil gajah, ada kerbau. Ini contohnya ini. Ini kira-kira apa? Ayo, terus apa lagi? Gading gajah. Ini gading gajah. Ini fosil gading gajah. Tahu gading? Tahu gading? Gading gajah? Nah, itu kembali. Ah, itu yang putih. Ini kan, nah, ada dua itu. Nah, ini gandengan itu. Nah, satu pasang. Sampai bisa bayangkan dengan ukuran daging sekian. Kira-kira bisa aku. Sekarang aja yang gajah sebesar itu paling dagingnya sebesar tangan kita paling ini bisa 3 kali lipat. Tinggi badan bisa 3 kali lipat dari gajah sebesar. Ini itu. Ya. Jadi makanya kenapa itu disebut dengan nama hewan purba. Nah, itu
Jadi hewan purba itu adalah hewan yang hidupnya di zaman purba. Nah, di mana pada zaman itu hewan-hewannya itu besar-besar. Jangankan gajah, burung aja lebih tinggi burung daripada zaman. Nah itu loh. Nah namanya hewan purba. Ya, tapi pengen tahu nih gajah sak ini kira-kira untungnya sak kira. Ada. Ada. Ini contohnya. Ini gigi gajah. Ini gigi depan. Nah, gigi depan kan dari gigi itu. Terus ada yang gigi apa namanya kalau gigi yang sini itu namanya geraham. Nah geraham itu ada di sana itu. Nah itu dia bawa sendiri. Nah itu ada gigi itu. Nah itu separuh itu besarnya. Nah itu baru separuh itu pecah. Itu giginya. Nah itu giginya. Baru separuh itu belum satu. Belum kalau satu mulut itu berapa puluh gigi di sini. Kenapa? Terus di sini juga ada hewan-hewan atau tumbuhan laut, ya kan? Nah itu ini merupakan karang laut. Terus ini hewan laut. Namanya apa kira-kira? Kerang. Terus kenapa di daerah kita yang tidak ada laut tapi ada kerang laut? Padahal itu temuannya di gunung, itu di atas gunung. Nah, zaman dulu itu daerah kita Pulau Jawa itu dulunya juga laut. Sebelum adanya pergeseran lempeng bumi sehingga ada yang naik, ada yang turun. Yang naik akan menjadi daratan, yang turun akan menjadi tetap lautan. Itu ya. Jadi adanya pergeseran lempeng bumi. Seperti kalau sekarang itu yang terkenal kayak gempa bumi gitu dah. Jadi adanya gempa bumi itu akan menimbulkan permukaan tanah itu bergerak, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu bisa menyebabkan